Bismillahirrahmanirrahim dan selamat pagi untuk semua. Kali ini kita akan lanjut materi kita terhadap Kotlin. Nah, untuk awal-awal kalian harus tahu terhadap strukturnya yang ada di Kotlin. Kita mulai. Hal yang pertama kalian lakukan adalah membuat fungsional utama. Nah, fungsional utama cara membuatnya adalah kalian tulis fun. Ingat saja, fun lucu, fun fungsional, fun. Oke, fun baru kalian ketik namanya main. Nah, fun main dari sini kalau kalian perhatikan ada langsung tombol startnya. Kalau kita buat yang lain, lihat tombol startnya tidak ada. Kenapa fun main? Karena ini namanya fungsional utama. Dan kalau kita buat sebuah perintah, perintah output, kita ketik saja namanya print. Oke, untuk teman-teman yang lainnya, saran dari saya, kalau kalian ingin belajar coding, usahakan setiap ada coding baru yang kalian pahami, kalian buat sebuah komentar. Cara membuat komentar adalah kalian melakukan strip 2 kali, maka satu baris full ini merupakan sebuah komentar. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan perintah output. Nah, bagaimana cara perintah output? Kalian tulis saja namanya print seperti ini. Print. Ingat saja sebuah mesin cetak di dunia nyata. Apalagi untuk mencetak atau melakukan output di Kotlin, ingat saja print. Print baru ditutupi dengan dalam kurung. Kalian lakukan titik 2 seperti ini dan tulislah pesannya. Baca, tuliskan any, semua pesan. Secara default, dia akan menampilkan sebuah string, tipe data string. Halo semua. Nah, cara runnya kalian bisa lakukan run sini atau ketik saja di sini, terserah yang mana. Dan kita perhatikan di sini, halo. Nah, teman-teman semua, kadang ada yang berbeda antara print dan print line. Kalau kalian perhatikan, ada juga print line. Apa sih bedanya? Oke, saya jelaskan saja di sini. Kalau kita sebut saja hello semua tanpa print line, maka dia akan menyusun ke kanan, hasilnya ke kanan. Kalau kita run seperti ini, lihat dia akan menyusun ke kanan. Sekali lagi, di sini kalau kita sebut spasi, tambahkan spasi supaya ada jaraknya antara halo semua, karena spasi juga terhitung sebuah objek. Biarpun kita lihat di sini transparan, tapi ini akan tetap dihitung sebuah objek. Kita pencet run, maka tampilannya seperti ini. Nah, sedangkan kalau kita tulis di sini tambahkan ln, kalau kita run, maka hasilnya seperti gini. Halo semua. Nah, kalau kita bahasakan saja secara normal, ln merupakan linear next yang berguna setelah kita sudah mengeluarkan kata halau, dia akan melakukan enter dan melanjutkan perintah berikutnya. ln linear next, maka dia akan lanjut ke sini. Nah, bisa seperti ini atau semua bisa ln, tapi kalau kita ln semua seperti ini nanti ada space kosong di bawah. Biarpun kita lihat ln targetnya untuk menampilkan perintah berikutnya, kalau kita run di sini ada space kosong karena yang terakhir juga tetap memanggil ln. Itu bedanya antara ln, perbedaan ln dan juga tanpa ln seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya fungsional. Fungsional itu apa? Sama seperti sebuah inti body atau inti program yang dimana kalau kita istilahkan seperti ini, anggaplah sebuah buku. Nah, buku ini namanya
IPA. 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 Nah, dalam buku IPA ada namanya materi-materi yang ada. Biologi, ya apalagi alam, tubuh, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita membuat fungsional IPA, maka IPA akan mencakup semua ini. Dan kalau kita ingin memanggil semua ini, kita cuma cukup panggil fungsionalnya, fungsional IPA-nya. Oke, sebagai contoh seperti ini, saya tampilkan dulu. Kita sebut saja fungsional. Nah, di sini teman-teman, kalian bebas membuat fungsionalnya apa. Namanya apa? Contohnya, namanya pemanggilan output. Output seperti ini. Dan kalian titik lakukan dalam kurung. Terus kurung kurawan baru enter. Nah, teman-teman copy saja ini atau cut. Taruh di bawah sini. Cut. Baru taruh di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kita run hasilnya kosong karena ini bukan fungsional main. Biarpun kalian tekan di sini, hasilnya akan tetap kosong. Supaya aktif, kalian perhatikan kalau dia warna abu-abu, dia tidak aktif. Nah, cara aktifnya kalian panggilkan saja fungsionalnya langsung dengan cara panggil pemanggilan output. Nah, tulis namanya beserta ininya, maka muncul perintah seperti ini. Dan kalian run, maka muncul perintah yang ada di sini. Biarpun tidak ada print di dalam main, tapi printnya berada di pemanggilan output seperti ini. Oke. Nah, untuk bertanya, apa Pak? Apa sih fungsinya ini? Fungsinya dalam kurung ini apa? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, nanti ke depannya dalam kurung ini merupakan sebuah syarat. Syarat apa saja yang ada di sini. Sebagai contoh, kalau kita bahas syarat, kalau misalnya dalam IPA, syaratnya biologi IPA IPS, maka kita tidak bakalan bisa belajar namanya ekonomi. Karena kita sudah membuat syarat IPA hasilnya kayak gini. Atau kalau kita secara default saja, kalau misalnya kita membuat syarat yang bisa terketik di sini minimal 5 saja, maka setiap kita melakukan coding ada sebuah number yang di bawah dari 5, di atas dari 5, maka hasilnya adalah error. Karena dalam kurung ini merupakan syaratnya. Nanti kita pelajari ke depannya, dan untuk awal kosongkan saja supaya kita ingin membuatnya menjadi bebas tanpa ada melakukan syarat apapun. Mungkin itu saja perbedaan tentang output dan juga terhadap fungsional. Bedakan ya fungsional main atau utama dengan fungsional yang kalian buat sendiri. Ingat sekali lagi, untuk fungsional ini namanya bebas, terserah kalian mau apa, mau pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Tapi kalian ingat, pemanggilan ini tidak boleh ada namanya spasi seperti ini. Tidak boleh. Makanya saran saya kalau misalnya panjang seperti ini, untuk membedakannya supaya tidak menyambung, contohnya noun, kalian besarkan saja nextnya supaya akan terpisah dengan yang lainnya. Pemanggilan, huruf besar, output. Seperti itu. Itu saran saja seperti saya. Tidak merti-merti, tidak semerta-merta kalian harus nol kecil seperti ini. Boleh. Atau besar juga boleh, terserah. Ini saran saja, kalian hurufkan besar ini supaya kalian bisa panggil atau baca dengan benar. Karena kata spasi pada fungsional memiliki makna yang berbeda. Mungkin itu saja dasar pada sebuah Kotlin tentang fungsional dan juga mengenai pemanggilan output. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.